antara Persis Esports versus Victim 36-nya sudah mulai sesaat lagi. Kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Cuman gue rasa kalau misalnya kita lanjutin Sivana ya, ini bakal kuat karena ada karma sih. Mungkin kalau misalkan mereka gak punya enchanter, ini bakal jadi berat buat Sivana ya. Tapi ternyata udah ada flash dan juga satu buah Justice Punch yang masuk. Dan juga langsung ditembak oleh seorang God Gatsby. First blood di detik atau menit pertama terjadi untuk tim Victim kali ini. Karena bisa dibilang ya, meskipun memang di sini Ahri dan juga adanya Karma itu memang poking yang kuat, tetap aja untuk di level-level awal bakal berat banget kali ini untuk mereka pastinya. Karena damage-nya juga masih belum cukup, Bigel. Betul, tapi gue baru sadar ternyata si God Gatsby itu dia buka skill 2-nya duluan. Dia buka Last Embrace terlebih dahulu. Jadi dia nggak mau langsung main pok-pok early, tapi dia pengen coba nangkep. Dan ternyata strategi itu yang sukses. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat di bagian mid lane-nya, menurut gue Tekmaturgi dengan Jace-nya itu juga seharusnya juga cukup santai yang lawan Fly Arthur. Bahkan sebenarnya Tekmaturgi sendiri, Jace-nya ini punya kesempatan lebih untuk ngasih poke damage yang lumayan berasa ke arah sirakannya. Betul, dan mereka juga masih ada skema untuk ngasih split push ya. Kalau misalkan nanti Renekton bakal team fight, terus Tekmaturginya dengan Jace-nya bakal tukeran. Dia full breaker, terus dia nge-split itu juga masih bisa. Dan juga Rakan Mid berarti memang dari tim Victim lebih pengen ke arah team fight. Dan tadi bakal jaga ke arah Garen sih gue rasa. Garen bakal jagain ke arah Jace-nya yang team fight ke Rakan. Ya. Mereka berarti bakal kurang satu fighter. Benar, bakal kurang satu fighter, tapi yang menjadi kunciannya adalah damage output dari si Victim sendiri ini bakal mencoba. Tapi di bagian duelnya sudah terjadi satu. Engage lagi dari Victim dan membuat karmanya sangat-sangat sekarang Ahri terkena X-House, tapi ternyata dia masih bisa mundur kembali. Tapi dua-duanya harus recall kembali dan sebenarnya ini kesempatan yang bagus bagi Persis untuk ngasih pressure lebih ke arah barrel laner milik Victim, yaitu si Garen. Tapi ternyata dari Fly Arthur Estrakan juga udah dateng, langsung Grand Entrance langsung memberikan damage ke arah Persis Esports, tapi ternyata si Vananya yang bakal di take down terlebih dahulu oleh Victim. Terlalu lembek ya ini unggasnya nih. Unggas. Belum bisa berubah menjadi naga ya, belum ada Dragon Form. Sivana-nya kena Grand Entrance, damage-nya sakit banget, Electrocute ke proc, Decisive Strike dia nggak bisa nge-flash juga karena kena silence dari Garen. Yang ngebuat dia harus tumbang. Gue rasa juga nerima damage dari turret sih, karena tadi emang nggak ada minion wave juga di sana. Cuman ini kelihatan, iya tim Persis nih di awal-awal tuh bener-bener ke pressure. Bahkan kita belum ke menit 4 ya, udah 3 loh mereka matinya. Betul, tapi sebenarnya ini yang salah satu jadi alasan kenapa menurut gue Sivana agak sedikit sulit tadi kompetitif dengan tempo wall trap yang sebenarnya udah cepet banget. Sivana itu level 5 dia baru bisa bicara banyak, terutama dia harus punya Dragon Vision yang terlebih dahulu. Cuma ternyata Camille kena ke arah seorang Senna yang jalan dengan santainya di area river dan akhirnya tereksekusi dengan sangat baik oleh Persis Esports. Langsung dibunuh aja. Tadi ada Dragon juga ya dari Jerl yang sebenarnya cukup telat. Nggak masalah juga, harusnya dia bakal nyari stack lagi untuk sampai 100. Karena di menit 5 itu bener-bener ngaruh banget dimana skill 1 dari Sivana bakal ke upgrade. Kalau misalkan dia udah punya 100 stack, kalau misalkan enggak bakal sayang banget. Karena isolate dari Kha'Zix, kalau misalkan mereka mau setup duluan, Naga bakal cepet banget tumbangnya. Apalagi di patch sekarang, dengan temanya lagi-lagi Elemental Rift gitu ya. Dragon menjadi satu hal yang sangat penting, Gil. Betul, dan saking pentingnya, itu sebenarnya bakal terjadi kontes yang sangat kuat di area Dragon nanti ya, terutama di objektif-objektif besar lainnya juga seharusnya itu bakalan ada. Karena kalau misalnya kita ngomongin dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Sivana tanpa buff naga itu mbak-mbak biasa. Iya, cuma mbak biasa dengan armor ya. Tapi di bawah ternyata Jace Tekmaturgi berhasil di two-man ganking begitu saja tumbang. Di tangan musuh langsung masuk dengan satu buah Golden Beak Rasul Predator, masuk juga satu buah ini ya. Skill dari Karma juga ternyata udah juga ada judgment yang dibuka oleh seorang Owens. Owens menekan diri, tapi ternyata dari Jerl masih belum punya Dragon Descent. Tapi Dewa datang dari belakang, masih adalah Embrace juga masuk ke arah seorang Karma kali ini. Masih ada tapi ternyata masih bisa selamat. Tapi tuker Idrus jungle menurut gue cukup mahal harganya. Ya, dan itu bayaran yang benar sesuai apa yang lo bilang, agak sedikit mahal. Tapi ya gue melihat adalah Persis ini lagi coba ngimbangin keadaannya karena mereka udah tumbang beberapa kali dan bahkan sekarang first turretnya itu sepertinya bakal jatuh ke arah Persis Victim maksud gue, dan akhirnya bener first turretnya sudah hilang, tapi kedatangan dari Sivana dengan Dragon Descent-nya membawa hasil yang cukup baik untuk mengimbangi keadaan. Akhirnya Sivananya sudah berhasil mendapatkan makanan yang sedikit, dia unggul secara level dibandingkan seorang Kha'Zix, dan sekarang Dragon yang pertama sudah terbuka, tapi Victim secara posisi Kha'Zix-nya mereka bakal menuju ke arah Rift Herald untuk mastiin lagi bahwa setiap turret dari
Persisi Sport bisa mereka hancurkan. Dragon pertama, Infernal Break sudah jatuh ke tangan Sivana. Ini akan menjadi masa depan yang cukup cerah bagi Persisi Sport. Dan sekarang posisi dari player-player Persis sudah mulai menuju ke arah Rivera untuk melakukan kontes kembali, lihat. Betul, masih ada Spirit Rush juga maju depan dan juga sudah dibuka pokok lagi dan Grand Entrance masuk bersama The Quickness Dominus yang menolong. Dan juga Grand Entrance bersama Justice Pantra dan Embrace dari arah belakang, tapi ternyata kita lihat juga Tekmaturgi bakal datang dengan satu to the sky. Coba untuk mundur tapi ternyata Tekmaturgi gak terlalu kuat, harus tumbang di tangan tim victim. Membuat mereka harus mundur. Harusnya sih gua rasa ya, tadi mereka bisa push mid-nya dan juga biarin tim victim buat ngambil Herald-nya aja sih. Nah, gue ngeliat mereka idealnya mau coba ngulur waktu untuk supaya mereka bisa timpat 5 versus 5 atau enggak minimal di reset aja. Tapi ternyata kedatangan dari Fire Arthurnya itu yang nggak di-expect sama si Persis Esport. Dia langsung masuk pakai Grand Interest, buka quickness-nya, dan itu yang bener-bener jadi cancer. Jadi malah petaka bagi si Persis yang sekarang Herald-nya lepas dari arah si Persis Esport. Victim udah mulai cash itu di bagian mid lane. Seharusnya ini masih bisa di-handle karena ini bakal jadi Herald yang mubazir. Betul, tapi tadi juga sebenarnya Tekmaturgi pas masuk udah gak ada backup lagi. Pertama juga dari Jerlnya udah gak punya lagi tuh Dragon Descent. Dia udah gak bisa masuk lagi karena udah ngambil Dragon. Gua rasa udah cukup banget buat tim Persis. Melihat mereka juga udah agak behind ya di early ya. Cuman karena hal tadi sebenarnya malah jadi kayak nguntungin victim lagi Bigel. Bener, tapi menurut gua Persis Sport juga masih punya chance kemenangannya sendiri karena mereka ini fokusnya ke arah late game. Ahri itu champion late game yang bagus banget, same goes with si Pana dan juga si Chase. Tapi ternyata di bagian mid lane satu pick off yang sempurna dilakukan oleh Persis. Transcendence Embers dikeluarkan dan akhirnya Sena tidak bisa berbicara banyak, tapi ternyata pertukarannya pun terjadi lagi. Renekton dari seorang Tabs harus mengakui kekalahannya atas Owens. Dia pun take down, mau nggak mau nunggu lagi untuk respawn. Iya, tapi ngomong-ngomong ngeliat Taf lawan Garen mulu ya pakai Renekton. Lagi-lagi lawan Garen. Ya, kan? ya. Tapi Ada apa sih dia sama Karen? cuman kan ini dia bawanya Kraken Slayer ya. Jadi emang sakit juga kalau misalkan lu bisa main, apalagi Kraken juga habis di reward kemarin ya. Jadi Onity Vex bakal masuk ke arah si Krakennya, jadi Renekton sakit gitu pakai Kraken. Apalagi Garen dengan champion yang agak tanky juga, dia bakal lumayan lebih sedikit sakit. Cuman karena memang lebih unggul gold aja sih, makanya bisa di solo kill tadi si Renektonnya Tough sama si Owen. Sama permasalahan berikut, lu lihat itu item yang lu nggak suka sih kalau Stoneplate musuh lu Gargoyle bawa. jadi ya. Mungkin itu perhitungan yang dia kayak oh ternyata udah jadi Stoneplate Gargoyle gitu musuhnya. Iya, karena ini Stoneplate Gargoyle tuh bener-bener item game changer banget ya. Bener. Karena semakin rame musuh lo gebukin lo, shieldnya juga makin tebal. Tapi kalau misalnya lo lihat di bagian mid lane, udah ada satu upaya trapping yang di set sama Persis Sport tapi terlalu lama di delay waktunya sama si victim. Sepertinya victim juga sadar kayaknya ada yang mau nge-trap gue nih kan. Dan akhirnya mereka coba lebih santai lagi dan akhirnya mau gak mau Persis mulai nunjukin lagi player-playernya. Dan sekarang si Pananya sudah masuk dengan Dragon Season terkena ke arah seorang Galio. Gargoyle pun dibuka, Galio yang masih survive tapi para akhirnya gak bisa juga karena si Vana dengan Dragon Descent tambah Infernal buff itu benar-benar sakit banget. Iya, dan lagi sebenarnya tim Persis melakukan trap di tempat yang sama 2 kali berarti. Tadi Senanya mati di situ juga, tapi tadi dibuka sama ini ya Dragon Descent dari Sivana yang sebelumnya charmnya Ahri sama aja. Cuman yang gue rasa kenapa tim victim gak punya vision di sana, atau mungkin memang udah dihancurkan. Sebenarnya kalau bisa dihancurkan, lu bakal tahu bakal digig lagi di bush midlane itu. Tapi ternyata di arah atas kita lihat dari top bakal bentuk defense terlebih dahulu. Udah ada Void Spike yang bakal dibuka oleh seorang Idrus dan juga bakal ada Flash untuk melarikan diri aja karena turret tujuan utama dari tim victim kali ini, Gil. Ya, dan gue suka bagaimana victim itu selalu nahan trigger mereka ya untuk lebih disiplin ketika mereka udah dapet apa yang mereka mau, ya udah gak usah terlalu ngoyo gitu. Cuman kadang-kadang juga gue ngeliat victim adalah salah satu tim yang untuk urusan kontes objektif suka agak greedy sih. Jadi kayak over commitnya. Nah menurut gue kalau misalkan hal itu udah bisa diperbaiki, bukan berarti nggak mungkin victim yang bakal menangin match ini, Han. Bisa jadi gitu ya, mereka juga pinter banget dari masalah tradingan. Dan kali ini pun kita lihat Garen Owens bakal coba di-incar 3 orang sekaligus di mana Stoneplate Gargoyle dibuka masih ada charm miss dari seorang dewa bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Udah ada lead juga, Transcendent Embrace dibuka oleh seorang Tobu, tapi ternyata tim victim cukup rapi juga untuk mundur karena sementara lagi Rift Herald bakal up untuk yang kedua kalinya dan mereka bakal coba untuk zoning out karena ngelihat tim Persis bakal balik dan ngelihat detik dari Herald udah bakal up. Naga Ocean juga bakal berguna banget untuk Sivana pastinya. Ini kalau misalkan mereka 2 naga dengan ada Sivana, ini Sivana bakal jadi monster banget. Betul. Bener-bener unleash the beast. Bener-bener unleash the beast ya kan. Sifatnya beda monster energy. Makanya. darah Ocean Drake kan hijau, monster energy warna hijau. Itu dia.
Cocok banget. Tapi nih, mereka udah kayak ya udah lu ambil Herald-nya aja gitu, gua ambil Naga karena emang di sini kayak di patch note kali ini tuh elementary, bro. Naga tuh sangat penting. Dimana victim bener-bener ngebiarin banget dan ternyata enggak. Karena udah ada Dewa bakal ditontonin kata di arah sana. Howard bakal coba untuk maju untuk membuka map terlebih dahulu. Ocean Dragon 3000 HP bakal didapatkan dengan seorang Jerk-L. Tapi di atas sana kita lihat udah juga ada satu Dragon Generation yang tumbang begitu saja seorang Jerk-L, tapi kita lihat ternyata masih ada Dewa untuk mereka dikasih spirit rasnya. Ada yang mata juga begitu kuat dan juga status sudah mulai dibuka. Dan juga Renekton dari Taf mulai mengamuk dengan Dominos. Gold damage sekali lagi, ratus predator juga masuk. Tapi Xiaoqi juga cukup keras di sana, di mana dari Idrus masih mencari mangsa. Taf bahkan untuk lari, Grand Entrance dihindari. Dan juga Arthur nampaknya harus mundur terlalu jauh lagi karena masih ada Tobu dengan Root yang bakal masuk dengan Inspire ke arah seorang Rakan. Dan ternyata pertukaran sungguh tragis kali ini terjadi, Miguel. Tapi menurut gue itu tetap cuan di Persis. Pertama, Rift Herald ini sekarang kebuka banget. Jadi tugasnya Persis adalah gimana mereka ngedelay pergerakan si victim supaya Rift Herald bisa jatuh ke tangan mereka. Kemudian yang kedua adalah ini buff Dragon dari Persis udah masuk stage 2. Dalam artian Infernal buffnya udah masuk stage 2, Ocean Drake pun sama. Shyvana ketika dia pegang L buff dari Ocean Drake aja itu udah cancer banget, apalagi dengan 2 BM sekarang menurut gue udah mulai sulit dari victim. Dan sekarang durasi victim untuk menangin pertandingan ini juga udah mulai menipis karena ternyata Idrus sendiri sebagai Kha'Zix yang notabene itu adalah assassin, dia nggak bisa owning gamenya sesuai yang dia inginkan gitu, sesuai yang seharusnya dan yang dia mau. Bener, karena ternyata dia punya strategi dengan Senna Galio-nya nggak terlalu bekerja untuk kali ini. Bahkan tadi damage output-nya benar-benar kurang, tapi udah ada flash dibuka juga oleh seorang Xiaoqi, juga ada Owning dari belakang dan juga Siva dengan Dragon Descent terkenalan Embrace di mana harus mundur dengan flash. Mundur lagi tapi ternyata ada Stone Gargoyle dari seorang Owens yang menolong untuk sementara waktu, tapi Dominus dan juga satu buah Slash and Dice coba untuk masuk ke arah pertahanan dari tim victim yang ternyata masih gagal, tapi untungnya turret bagian mid lane masih selamat untuk tim Persis. Ya, dan itu sebenarnya yang pengen gue bahas juga ya. Persis memang udah kehilangan 2 turret di bagian beres sama 2 lane, tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana victim itu berusaha nahan supaya turretnya gak ada yang hancur. Dan gue suka banget mereka jalanin skenario ini dengan sangat baik, karena kalau misalkan turret mereka hilang, ini sebenarnya bakal mempermudah Shyvana bersama dengan champion lainnya untuk ngelakuin strategi pick off kembali. Apalagi lu lihat secara posisi Ahri sama Karmanya itu gak pernah lepas berdua dan langsung aja coba nangkep para Kha'Zix yang loncat tanpa bermisi terlebih dahulu, menyetor nyawanya ke arah Persis Esports. Dan sekarang 2 turret dari Persis Esports sudah berhasil dipertahankan, tapi ternyata dari victim sendiri mereka gagal mempertahankan 3 turret layer 1 mereka, dan semua turret layer 1 victim akhirnya botak. Ini yang gue takutin ya, dimana tadi sebenarnya gue udah ada bilang kalau misalkan di sini dari base-nya Tecmatugi bakal melakukan metode split push. Berarti lo harus jaga satu, yaitu lo harus mau nggak mau harus ada Garen yang di sana. Kalau misalkan Garen di sana, mereka kurang fighter, mereka kurang tanker buat bagian depan. Sementara itu victim tuh bener-bener maksa kayak Garen tuh juga harus ada di war. Jadi turret tuh botak semua. Tecmatugi tuh bener-bener kayak free banget gak sih? Dia ngambilin turret, gak ada yang ngejagain. Iya cuy. Terus kayak sisi lain lu tinggal kayak ngambil lane lain juga, ngebuat Tecmatugi enak buat dapetin turret, yang lainnya dapat space lain juga. Victim lama-lama mati perlahan gitu kalau gue lihat. Betul, dan sebenarnya yang lebih merepotkan lagi adalah ketika masuk ke area team fight. Yes, victim itu memang kuat, tapi jangan lupa bahwa Persis Esports itu punya champion pick up, dan sekarang Dragon's Descent sudah mulai dikeluarkan lagi oleh seorang Jal, dan akhirnya terus ada samping susuman dari posisi dari arah victim. 365, mereka mulai kesulitan. Tecmatugi mendapatkan nyawa dari arah victim Esports, tapi ternyata sekarang ini Shyvana yang akan dijadikan bayaran. Karma bersama dengan Ahri sudah mulai kabur Tecmatugi sekarang, tapi ternyata Garen-nya masih mau nyari perkara dengan Ahri dan juga Karma. Ini 2 ciwi-ciwi girl power band, akhirnya kena charm lagi seorang Garen-nya, sudah mulai sekarang terkena inner flame juga, langsung ditarik lagi pakai fokus face off, tapi ternyata itu waktu yang ditunggu oleh seorang Rakan. Grand Entrance langsung dikeluarkan, di cast dan memberi output damage EP yang sangat-sangat sakit, dan Idrus pun langsung mengeksekusi seorang Ahri yang akhirnya out of position. Tapi lu lihat Renektonnya. Tadi tuh sebenarnya Kha'Zixnya agak galau ya. Dari Idrus sendiri galau pengen balik atau tidak, karena Renektonnya udah sampai ke inner turretnya. Udah lagi gerogotin inner turret. Terus dia gak jadi balik karena ngelihat kira-kira Dewa sama Tobu tuh bisa dimakan gitu, bisa diambil. Cuman bayarannya adalah lu 2 turret, inner sama inhibitor lu hilang. Yang gua rasa ini bakal rugi banget. Satu lane lu bakal kalah wave sama sekali. Gagal, kayak lu gak bisa nge-push karena lu harus jaga satu lagi, dimana kalau misalkan lagi-lagi tim Persis jadi kerjanya lebih ringan, lu tinggal nge-push 2 lane aja, bagian tengah sama bagian atas, bagian bawah tinggal dikit-dikit aja dicicilin gitu minionnya biar masuk, karena dari minion sendiri kalau misalkan dilepas udah menang.
Bener sih, tadi idealnya mereka berpikir bahwa ini kalau misalkan duanya nggak ada, berarti mereka bisa punya space untuk balik. Habis itu mereka turun wave-nya lagi, tapi ternyata nggak bisa juga. Sekarang proses December sebagian meta sudah dibuka, dan akhirnya Redemption pun dibuka dari arah Victim, dan akhirnya Dragon Instance sudah mulai dikeluarkan dari sana Sivana. Langsung ngepukulin ke arah God Gatsby, stand-nya tumbang, dan gak berdaya sama sekali. Ini akan menjadi call yang manis bagi Persis Esports. Mereka langsung masuk ke arah Dragon Pit, karena Dragon yang ketiga sudah up. Ini Mountain Drake yang benar-benar seksi banget, gak bakal dilepas oleh Persis Esports. Dan sekarang fokus resolve sudah dikeluarkan, mengunci pergerakan seorang Geren-Geren, dan sekarang dipukulin oleh seorang Renekton yang saat ini menggunakan Dominus. Demacian Justice tidak membawa keadilan bagi Victim 365. Dan sekarang setelah Shyvana memegang 3 Bob Dragon, no one can stop her. Sekarang semua dari Victim, champion-champion yang mulai mundur alon-alon karena mereka sudah mulai merasakan ketakutan. The beast just leash. Waduh, ini udah jadi monster beneran karena 3 naga ya sudah di tangan Shyvana kali ini. Dimana bener-bener kayak tim Victim tuh gak bisa banget buat tim fight-in ke arah naganya, dan memang dari awal udah dibiarin. Jarang juga sebenarnya kelihatan Shyvana itu gak terlalu keras-keras amat, jadi sering banget mati kalau misalkan dia maju ke depan. Cuman yang di belakang itu ngasih enchanter, terus juga jadi free banget buat Tekmaturgi yang masih ngasih damage. Dia kan Jace gitu ya, to the sky. Dari tadi beberapa kali juga ngasih damage output yang luar biasa. Ini gue jadi ngelihat memang damage output Victim sesuai kayak yang Bigel tadi bilang, Persis lebih gede gitu untuk keluarin dia punya damage output dibandingkan Victim. Apalagi di split push mulu gitu sama Tekmaturginya. Mereka jadi kayak berpikir kayak gue harus defense nih, jadi gue harus kekurangan orang kalau misalkan fight nanti. Betul, dan sebenarnya gue setuju sama apa yang lo bilang ya. Shyvana dengan build seperti ini tuh sebenarnya nggak tebal, tapi sakit gitu. Sakit banget. Iya. Jadi sebenarnya tuh yang dibutuhkan, lagi. iya yang dibutuhkan sama si Persis adalah mereka nunggu momentum, Victim mau coba engage, mereka yang bakal answer balik. Karena secara utility untuk fight bad, Persis itu kuat banget. Sedangkan Victim sekarang ini udah masuk durasinya untuk owning gamenya. Kha'Zix menurut gue secara skenario udah sulit banget. Dia kalau misalkan masuk lu banyak banget utility yang bakal nangkep dia. Even kayak Kha'Zix lawan Ahri pun sekarang udah masuk di masa-masa yang sulit. Ahri udah pegang 3 item, menurut gue ini kena Orb of Deception sekali, kena habis itu SS Staff-nya itu udah aktif lagi. Ya sulit. Betul, udah pasti banget. Karena tadi juga ada momen dimana Kha'Zix lompat 3 orang sekaligus. Gue rasa itu miskom merakannya ya sama player tour. Cuma di bawah ternyata udah ada Toph yang mengejar ke arah Garen, dimana dari Renekton sendiri udah pegang 3 naga. Dia udah kuat banget buat lawan Garen yang mungkin damage-nya nggak bakal sebesar Renekton kali ini. Apalagi bicara Renekton, Kraken Slider gitu. Ini udah ke zoning out. Gue rasa ini bakal kayak game-nya bakal end pelan-pelan asalkan tim Persis gak bakal ngelakuin mistake. Karena kali ini dari seorang Toph bakal langsung digeng aja oleh 2 orang sekaligus maju dengan Justice Fan. Dengan Win of War, tapi dia masih statis. Ini naga Dragon Instance juga burst out yang masuk karena pertahanan dari tim Victim bakal coba untuk diajar lagi oleh Jer-El. Dimana di belakang ternyata udah ada Charles, 1 orang masuk. Aero Endress bakal coba untuk menyebut nyawa tampaknya dari seorang Xiaoqi. Bakal untuk mundur terlebih dahulu karena udah ada Transcendent Embrace yang men-zoning out kawan-kawan Victim untuk mundur alon-alon kali ini, Bigel. Betul, udah sulit banget sih ini sebenarnya untuk Victim. Mereka bisa menangin game ini, tapi menurut gua itu adalah salah satu miracle run yang perlu mereka capai. Karena lu perlu nge-pick up satu-satu. Minimal lu bisa take down Ahri atau enggak Jace-nya, itu udah agak sedikit lebih lega. Karena Shyvana-nya sendiri itu dia sakit, cuma dia nggak begitu tebel. Jadi sebenarnya lu kasih badan ke Garen aja atau enggak lu tarik pakai Galio, itu udah mulai keganggu si Shyvana-nya kan. Cuman yang jadi permasalahannya adalah sepertinya dari God Gatsby sendiri juga udah agak sedikit kesulitan nyari positioning yang tepat untuk nge-cover teman-temannya. Ditambah lagi Kha'Zix juga udah mulai sulit nyari momentum. Sekarang untuk Baron Nation-nya bakal di-clear semua visionnya sama Persis Esports, otomatis dari si Victim-nya sendiri udah mulai nggak dapat informasi lebih banyak lagi. Mereka terpaksa muter-muter di jungle mereka sendiri karena lewat dari T-line ini mereka udah nggak punya info apa-apa lagi. Satu-satu info yang mereka miliki adalah Renekton doang, sisanya udah gak ada lagi. Renekton ada space dan mereka pengen ngarah Baron gitu, pengen ngambil Baronnya. Sebenarnya still Baron bakal memperpanjang nyawa juga untuk tim Victim, apalagi ntar kalau misalkan up ke Elder gitu, Elder ke steal sama tim Victim mungkin bakal menjadi miracle run. Tapi ternyata masuk dengan satu Grand and Enemies, Last Embrace juga dibuka, tapi ternyata kawan-kawan dari Persis hampir tumbang, di mana Tobu berhasil didapatkan oleh seorang Idrus dan juga Jer. Will be the next target, bakal coba untuk mundur dulu, ternyata masih ada Tekmaturgi dari arah belakang dengan tutus kayaknya masuk lagi Grand Entrance bersama Hero Entrance, dan juga di mana Jer masih punya Guardian Angel bakal hidup kembali, tapi Dewa tiba-tiba datang dengan Spirit Trap dan juga pastinya ada Charner Orb of Deception yang menumbangkan kawan-kawan dari Victim. Tapi sementara itu ada Toph di arah Nexus bakal coba menghajar tanpa adanya perlawanan karena bakal diamankan oleh tim Persis 1-0 kali ini. 1-0 yang sangat luar biasa dari Persis Esports. Bahkan di saat early game bisa